Selamat pagi, Rudi dan Nina. Bagaimana kabar kalian hari ini? How are you today? Oke, senang mendengarnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Silva Saputri. Kalian bisa panggil Kak Silva. Dan kakak akan mengajar untuk pelajaran bahasa Inggris. Oke, kakak senang banget nih untuk mengajar dan belajar bersama kalian semua. Oke. Apakah Rudi dan Nina siap? Are you ready? Oke, good job. Kakak harap kita bisa belajar dengan baik dan menyenangkan hari ini. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Oke, mari kita mulai pelajarannya. Mari kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam bahasa Inggris. Kalian pasti sering menggunakan ini tanpa sadar. Siapa yang tahu apa itu simple present tense? Ada yang tahu apa itu simple present tense? Iya, tenses untuk sekarang, Rudy. Good job. Ya, tapi tidak hanya itu. Simple present tense juga digunakan untuk kebiasaan sehari-hari, fakta, dan sesuatu yang terjadwal. Nah, ada yang bisa kasih contoh kebiasaan yang kalian lakukan setiap hari? Ya, Nina? Oke, itu contoh yang sangat tepat. Contoh yang sebutkan Nina itu ya, saya bangun pagi setiap hari. Jadi, simple present tense itu dipakai untuk menjelaskan kebiasaan, seperti I woke up early every day. Seperti I woke up early every day. Oke, sekarang sudah mulai kebayang ya. Yuk, kita lihat lebih detail struktur kalimatnya. Alright, let me show you the basic structure for the simple present tense. Now look at the screen, everyone. Can you see the structure? Okay. Can you see the structure? Alright. Kalimat dalam simple present tense itu sederhana. Kita menggunakan subjek diikuti oleh sorry. Untuk kalimat dalam simple present tense itu sederhana. Kita hanya menggunakan subjek diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau verb one, lalu diikuti dengan objek. Nah, untuk contohnya, I eat breakfast. Tapi, kalau subjeknya he, she, it, apa yang harus kita tambahkan pada kata kerja? Ada yang tahu? Oke, Rudy, benar sekali. Kata Rudy, tambahkan S atau IS. Benar sekali. Kalau subjeknya he, she, atau it, maka kita tambahkan S atau IS. Misalnya, he plays football. Atau contoh lain, he watches TV. Nah, sekarang siapa nih yang bisa kasih contoh dengan subjek he atau she? Oke, Nina. Good job. He drinks water every day. Oke, bagaimana? Good job. Bagaimana sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Jelas ya? Oke, belum ada pertanyaan nih. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Jika kita ingin membuat kalimat negatif, kita tinggal tambahkan do not atau does not sebelum kata kerja. Berarti kita tambahkan do not
atau does not sebelum kata kerja, sebelum verb one. Perhatikan do not. Do not itu digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan does not digunakan untuk kalimat she, he, dan it. Oke, for example, I don't like coffee. I don't like coffee. Atau he does not play football. Untuk subjek he does not play football. Nah, siapa yang bisa membuat kalimat negatif sekarang? Gini nah, he does not eat vegetable. Is it right? Oke, is it right? Ada yang kurang paham sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, Rudy, what is your question? Oke, kalau they, gimana, Kak? Sama seperti yang lain? Oke, untuk pertanyaannya yang Rudy berikan itu sangat bagus. Iya, benar. Dengan they, kita menggunakan do not. Jadi, untuk they, kita menggunakan do not. For example, contohnya, they don't go to school on weekends. They don't go to school on weekends. Nah, sekarang lanjut ya. Sampai di sini ngerti, Rudy? Alright. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kalau kita ingin membuat pertanyaan, caranya adalah dengan kalau kita membuat pertanyaan, kita menggunakan dengan memindahkan do atau does ke depan kalimat. Misalkan, for example, do you play the football? You can see the screen. Do you play the football? Atau does he study English? Atau contoh lainnya bisa juga dengan does you like ice cream? Oke, sampai sini do you understand? Yes or no? Yes, okay. Now I want you to make one sentence for question. Jadi, siapa yang bisa buat satu pertanyaan? Ya, who can? Rudy, oke. Oke, the example. Oke, Rudy memberikan kalimatnya seperti does he play basketball? Right? Ya, ya, ya. Good job, Rudy. Luar biasa. Kalau ada kalimat yang Rudy kasih itu sangatlah benar. Oke, kalau ada yang belum paham, jangan ragu untuk bertanya ya. Oke. Yes, Nina? Kalau jawabannya gimana, Kak? Pertanyaan yang bagus. Oke, untuk jawabannya kita bisa menggunakan yes, he does. Atau no, he does not. Is it right? Ya, udah kan bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat kalau kata kerja berakhiran. Oke, sekarang kita next. Sekarang kita lihat aturan penambahan s atau es to the verb. Oke, kita tambahkan es kalau kata kerja berakhir dengan huruf ch, sh, s, x, atau o. Oke, diulangi lagi ya. Kita tambahkan es
Kalau kata kerja berakhir dengan huruf CH, SH, S, X, dan O. Oke, for example, he watches TV atau he goes to school. Oke, now can make one example. You can give me one example. Yes, Rudy? He fixes the car. Oke, bagus sekali. Sampai sini apakah ada pertanyaan? No? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke adverb frequency. Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Seperti always, usually, often, sometimes, and never. Contohnya, I always wake up early. Saya selalu bangun pagi. Atau bisa juga dengan he never eats fast food. Atau dan bisa kasih contoh lain selain yang kakak kasih tadi. Oke. Rudy say the sentence, I sometimes go to library. Hebat. Alright, good job, Rudy. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah mulai paham? Oke, paham ya. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke latihan. Kakak akan kasih kalimat dan kalian lengkapi dengan kata kerja yang tepat. Contohnya dengan they play, titik-titik, soccer every day. Nah, apa nih kata kerja yang benar? Play? Are you sure? Are you sure? Oke, ya. Itu benar. Kata kerja yang kita tambahkan adalah play. Jadi, jawabannya yang benar adalah they play soccer every day. Oke, next. See titik-titik TV after dinner. Jadi jawabannya apa nih? Watch atau watches? Menggunakan is atau tidak? Menggunakan is? Are you sure? Oke, alright. Jadi jawabannya watches. Jadi kalimat yang lengkapnya adalah he watches TV after dinner. Oke. The question terakhir. He titik-titik to the gym on Monday. Apa Nina? He don't? Are you sure he don't? Yes, Rudy? He doesn't. Alright. Oke, jawaban yang benarnya itu adalah he does not go to the gym on Monday. Oke, sampai sini apakah Rudy dan Nina mengerti? Mengerti ya? Wah, kayaknya kalian ini bisa memahami simple present tense dengan sangat cepat ya. Wah, good job. Kalian hebat sekali. Jadi, apa saja yang kita pelajari tentang simple present tense? Oke,
Untuk kebiasaan, fakta umum, dan jadwal tetap. Betul sekali. Dan kita juga sudah tahu cara membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, sekarang untuk kalian jangan lupa ya, kalau subjeknya he, she, dan it, kalian tambahkan s atau is setelah verb-nya, setelah kata kerjanya. Dan nah, kalau kalian masih bingung atau mau tanya tentang lebih lanjut, kalian bisa tanya kapan saja ke kakak ya. Oke, now sekarang kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih kembali, selamat pagi, dan see you.